Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Asbahna wa asbahal mulku lillah wal izzatu wal qudratu lillah. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Pagi yang berbahagia ini kita akan mengkaji satu tema yang judulnya kalau dipotong bisa salah paham. Karena kemarin Pak Sekretaris nyebarin pamflet judulnya sepotong. Tak kenal maka ta'aruf, begitu judulnya. Padahal judulnya panjang ya. Ta'arufnya ta'aruf dengan siapa? Dengan Ustadz Romli ya. Ta'aruf dengan Ustadz Romli mah udah dari dulu ya. Jadi sudah pada kenal. Ingin mengenalkan tentang sejarah Majelis Pertimbangan Hukum kita di Jamiah yang bernama Dewan Hizbah. Jadi itu, tak kenal maka ta'aruf ya. Mengetahui turukul istimbat Dewan Hizbah Persatuan Islam. Sebenarnya ini sudah ditulis ya, tapi Pak Sekretaris belum memprinternya. Insya Allah sambil jalan Pak Sekretaris akan memprinter ya. Tapi kalaupun tidak diprinter, tinggal dibuka saja di madrasahabiumi.com ya. Judulnya seperti tadi, tak kenal maka ta'aruf, mengenal turuk al-istimbat Dewan Hizbah Persatuan Islam. Baik, saudara-saudara, ini menjadi penting bagi kita supaya kita tidak kehilangan jejak. Terlepas sempurna tidak sempurnanya perjalanan hidup ya. Yang namanya ketokohan, keilmuan, sifat karakter seseorang kan setiap zaman beda. Lain ladang, lain ilalang. Lain koki, lain masakan. Apa bapak-bapak dan ibu-ibu para jamaah Persatuan Islam di Bogor tahu enggak? Sebelum muncul yang namanya Dewan Hizbah sebagai majelis pertimbangan hukum di lingkungan Jamiah, jauh sebelum negeri ini mengenal kata majelis ulama. Jadi istilah majelis ulama itu muncul dari Persatuan Islam ya. Jadi dulu namanya Majelis Ulama Persatuan Islam. Salah satu anggotanya adalah Pangersana Kiai Haji Tamim. Orang mana? Oh, orang Bogor. Berarti di Bogor kudu aya nu jadi anggota Dewan Hizbah. Nuluykeun tuturus sepuh kapungkur. Da keur zaman baheula lahir ulama dari Bogor, anggota Dewan Hizbah seangkatan Ustaduna Abdul Qadir Hasan, putrana Tuan Ahmad Hasan. Nah, jadi Kiai Tamim ini sudah disebut-sebut tuh.
Ya. Nah ini yang anak-anak muda gak boleh lupa tentang sejarah. Makanya tak kenal maka ta'aruf tuh di situ. Mari kita urut. Ada 11 poin yang saya coba simpulkan di sini. Yang pertama, sebagai lembaga ilmiah yang berfungsi merumuskan pelbagai hukum Islam di lingkungan Persatuan Islam, Dewan Hizbah yang semula sejarah awalnya bernama Majelis Ulama Persatuan Islam, ini tidak bisa dipisah dengan Majelis Ulamanya Masyumi. Karena hampir rata-rata ulama Majelis Ulama Persatuan Islam itu adalah ulama-ulama yang tergabung sebagai anggota istimewa di Masyumi. Ya. Masyumi baheula ya. Bukan yang saya maksud Masyumi Rebon sekarang, bukan. Ini lagi cerita zaman baheula. Walaupun banyak yang mengkritik, terlalu banyak bercerita masa lalu itu katanya nostalgia saja. Tapi saya percaya dengan ungkapan Profesor Dr. Syed Najib Al-Atas, berbicara masa lalu itu bukan berbicara dalam kondisi suasana yang mati, bukan. Akan tetapi membincang masa lalu, kita sedang menghidupkan suasana masa lampau untuk kita tarik ke hari ini. Begitu. Jadi kalau ngomongin masa lalu itu tidak berarti kita sedang berangan-angan, tidak ya. Kalau masa lalu itu banyak hikmah yang bisa diambil pelajaran. Maka kata Profesor Syed Najib Al-Atas bahwa masa lalu itu adalah masa yang hidup. Ya. Makanya kalau Bapak Ibu agak sedikit suasananya kurang baik gitu, coba ingat-ingat Pak Yadi masa lalu gimana ya. Nah, jadi bunga lagi. Ya, jadi masa lalu itu sesuatu yang hidup. Kalau kita dalam berjamiah ini terasa kering, coba ingat orang-orang dulu bagaimana berjuang di jamiah ini, begitu sangat semangat ya. Nah, jadi masa lalu itu benar kata Profesor Al-Atas, sesuatu yang hidup, bukan sesuatu yang mati. Ya. Jadi bukan hal yang sifatnya posilit, tetapi sebuah arsip kehidupan yang suatu saat kita bisa melihat kembali. Jadi arsip kehidupan, bukan fosil kehidupan. Nah demikian pula tentang sejarah Dewan Hizbah. Dulu namanya Majelis Ulama Persatuan Islam. Siapa tokoh-tokohnya? Ya, Tuan Ahmad Hasan sendiri. Al-Ustadz Abdul Qadir Hasan. Kiai Haji Munawar Khalil. Ya. Bagi para sepuh, hampir rata-rata yang hidup tahun 70-an ke sana, pasti memiliki buku-buku ini. Buku-buku Kiai Haji Munawar Khalil. Ada kitab beliau yang populer, bukunya Kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Hampir rata-rata asatidz versis dulu punya itu buku. Ini karya monumental ulama Persatuan Islam. Orang mana, Bu? Kiai Haji Munawar Khalil orang mana? Orang Semarang. Orang Semarang, Jawa Tengah. Jadi memang betul dulu Persis bukan hanya Persatuan Islam Sunda, bukan. Di Semarang ada, di Jawa Timur ada, di luar daerah ada, ya. Dan hebatnya dulu ulama-ulamanya itu dipakai oleh ormas lain juga. Banyak ulama-ulama Persatuan Islam yang menjadi anggota kehormatan Majelis Tarjih. Termasuk Kiai Haji Munawar Khalil ini
dicantumkan juga sebagai anggota tarjih. Ya. Nah, Tuan Ahmad Hasan, Al Ustadz Abdul Qadir Hasan, Kiai Haji Munawar Khalil, Al Ustadz Abdul Hamid Hakim. Tuh. Ada yang kenal? Al Ustadz Abdul Hamid Hakim ini ulama Minangkabau, keluarga besar Tawalib. Tawalib itu gerakan pendidikan modernis di Sumatera, ya. Nah, muncul ulama Abdul Hamid Hakim. Menurut murid-muridnya, beliau ini bukan lulusan Timur Tengah, tapi hampir seluruh tulisannya ditulis dalam bahasa Arab. Termasuk buku-buku daras di pesantren-pesantren. Bukan hanya pesantren Persis. Buku-bukunya dipakai oleh pesantren-pesantren yang lain. Di antara yang terkenal, yakni buku usul fikihnya. Jilid 1, jilid 2, jilid 3. Jilid pertama judulnya Mabadi Awaliyah. Jilid kedua As-Sulam. Jilid ketiga Al-Bayan. Tamat 3 jilid ngaji usul fikih, insya Allah ngolotok kaedah-kaedah usul fikih. Dan ustadz-ustadz Persis rata-rata merujuk kepada kitab usul fikihnya Abdul Hamid Hakim ini. Dan Ustadz Abdul Hamid Hakim ini adalah ulama Majelis Ulama Persatuan Islam di zamannya. Oh. Ya, dari mana? Dari ranah Minang, Padang. Ada Tengku Hasbi As-Siddiqi. Kalau Tengku Hasbi As-Siddiqi lebih banyak bermain di kampus. Dikenal sebagai tokoh fikih Indonesia. Karena memang beliau ini hidupnya di kampus, beliau agak beda dengan yang lain, bergelar Profesor Dr. Tengku Hasbi As-Siddiqi. Orang mana aslinya? Aceh. Tuh. Jadi Acehnya ada, Padangnya ada, Sundana komo. Ya? Begitu. Jadi, tapi tadi malam, kemarin saya diskusi dengan Ketua Dewan Dakwah yang baru. Seorang akademisi, insya Allah sama-sama kenal. Ketua program Doktor UIK, ya. Dr. Adian Husaini. Kata beliau, orang Persis jangan suka mengecilkan diri sendiri. Dan jangan merasa apa artinya kehilangan jati diri. Tetapi bagaimana melahirkan kembali izah yang pernah tumbuh di kalangan tokoh-tokoh Persis, terutama di dalam hal bagaimana mereka bisa menjadi orang-orang yang memegang teguh otoritas keilmuan. Nah, berarti masalahnya bukan di orang lain, tapi di kita sendiri. Bagaimana kita bisa melanjutkan jejak langkah para pendahulu, terutama dalam hal tadi, ya. Bagaimana otoritas keilmuan itu bisa tetap berlanjut. Kegigihan mereka, kepakihan mereka, walaupun tentu tidak sama dengan mereka, paling tidak kita punya keinginan, ingin seperti mereka. Atau paling tidak sering dibicarakan sehingga kita kena dampak semangatnya. Ya. Kita kena dampak semangat. Di samping Tengku Hasbi As-Siddiqi, muncul juga Kiai Haji Muhammad Isa Ansori. Ya. Nah, ini adalah deretan tokoh-tokoh yang pernah menghiasi di jajaran Majelis Ulama Persatuan Islam di zamannya. Nah, lalu dan tokoh-tokoh yang lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu masih banyak. Di dalam menjalankan tugasnya
Mereka berpegang pada kaedah ilmiah sebagaimana dilakukan para fuqaha dari kalangan ulama salaf. Tuh. Jadi keliru kalau menganggap tokoh-tokoh ulama Persatuan Islam tidak merujuk kepada cara pandang, cara berpikir seperti yang dilakukan oleh para salaf terdahulu. Yang disebut para salaf terdahulu, bagaimana ulama-ulama yang hidup di masa sahabat, ulama-ulama yang hidup di masa tabi'in, ulama-ulama yang hidup di masa tabi'ut tabi'in, dan ulama-ulama yang mengikuti 3 zaman ini. Jadi keliru kalau menilai Persatuan Islam tidak merujuk. Merujuk. Akan tetapi memiliki manhaj tersendiri. Ya. Contoh. Apakah pendapat Syekh Albani diterima? Diterima. Apakah pendapat Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin diterima? Diterima. Apakah pendapat Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz diterima? Diterima. Selama argumen mereka sama dengan argumen yang diputuskan oleh komunitas ulama yang ada di lingkungan Persatuan Islam. Jadi sama sekali tidak ada ya, tidak ada dalam arti pengkhianatan ilmiah di situ. Ya. Jadi keliru kalau ada yang memandang keluar dari manhaj sebagaimana manhaj para salaful ummah. Keliru. Ya. Justru kaedah-kaedah ini dipakai. Kaedah usul fikihnya dipakai. Kaedah ilmu hadisnya dipakai. Kaedah tafsirnya dipakai. Dipakai. Tapi memakai kaedah-kaedah mereka dengan kekritisan. Ya. Jadi bukan hanya nerima begitu saja, tetapi menerima dengan penuh kekritisan. Yang kedua, saudara-saudara, dalam merumuskan berbagai masalah hukum, Dewan Hizbah memandang perlu mengokohkan argumennya dengan berbagai perangkat ilmu. Sejumlah disiplin ilmu yang layak dimiliki sebagaimana yang ditempuh dalam tradisi ilmiah para ulama muktabar. Apa arti ulama muktabar? Ulama otoritatif. Apa arti ulama otoritatif? Ulama yang memiliki kafaah ilmiah. Apa itu kafaah ilmiah? Mumpuni ilmunya. Kenapa disebut mumpuni? Karena sudah memenuhi integritas intelektualnya. Apa itu integritas intelektual? Menguasai berbagai disiplin ilmu. Tuh. Jadi memang ini yang harus betul-betul rekan-rekan muda terbangun, ya, terbangun seperti terbangunnya tokoh-tokoh terdahulu. Jadi tradisi dan budaya ilmiah para ulama muktabar, ulama otoritatif ini ulama yang sudah dikenal di dunia. Kalau kita pergi ke Mekah menyebut Ibnu Taimiyah, nah Ibnu Taimiyah disebut di Mekah tuh Ibnu Taimiyah yang disebut di Indonesia. Kita pergi ke Amerika, orang Amerika bilang Ibnu Taimiyah yang itu, tetap masih itu orangnya. Jadi seluruh dunia mengenal dia. Kalau disebut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kalau di sini kita ngaji Bulughul Maram, di Mekah ngaji Bulughul Maram, di Amerika, di Jepang ngaji Bulughul Maram, berarti itu tetap. Nah, itu otoritatif. Ulama yang dunia mengakui. Ya. Imam Nawawi. Walau beliau lahir di Nawa, di Damaskus. Tapi ketika pergi ke Mesir, kita mendengar Imam Nawawi, oh Imam Nawawi yang itu. Ya. Begitu. Kita pergi ke mana? Ke Afrika, kita mendengar Imam Nawawi yang itu. Itu namanya otoritatif. Dia ulama yang memiliki otoritas yang diakui dunia. Ya. Cuman memang sekarang
Untuk berjumpa langsung itu kan nggak mudah ya. Maka perjumpaan kita sekarang berubah. Berjumpa berguru dengan guru langsung tidak bisa, maka kita bisa berjumpa lewat dunia maya. Tuh. Sebenarnya lebih mudah apa lebih sulit? Lebih mudah apa lebih sulit? Lebih mudah untuk berjumpa. Tetapi memang sisi keberkahan beda memang. Berjumpa langsung dengan tidak berjumpa langsung. Beda, ya. Dulu para ulama hubungan guru murid itu begini. Maka disebut talaki atau mulazamah. Mulazamah itu seorang murid berjumpa langsung guru. Bahkan kata Imam Malik, kalau perlu dengkul murid dengan dengkul guru beradu. Itu menunjukkan saking dekatnya dulu. Nah, kalau sekarang mah enggak. Ulamanya ada di mana, kita ada di mana. Berjauhan. Ya. Nah, jadi itulah kriteria ulama muktabar, ulama yang otoritatif dimanapun orang akan mengenalnya, dimanapun. Dan saya pikir kiai-kiai kita, asatid kita selalu berpijak pada kitab-kitab otoritatif itu. Tafsir merujuk Qurtubi, merujuk Suyuti, merujuk Ibnu Katsir. Nah, itu otoritatif. Fikih merujuk kitab-kitab fikih. Hadis merujuk kitab-kitab hadis. Nah, itu otoritatif. Ya. Baik, yang ketiga, untuk mewujudkan kebersamaan sesama ahli di lingkungan jamiah dalam menetapkan kesimpulan hukum, maka Dewan Hizbah telah melangsungkan berbagai upaya penyempurnaan supaya sama dalam menyimpulkan hukum. Maka lahirlah buku Turukul Istimbat. Sudah baca belum? Anak muda sudah baca belum? Pimpinan Pusat Persatuan Islam sudah menerbitkan buku judulnya Turukul Istimbat. Sudah baca belum? Alhamdulillah belum ya. Yang sepuh-sepuh belum baca enggak apa-apa. Yang emak-emak belum baca juga enggak apa-apa. Tapi kalau neng-neng AA belum baca, wajib baca. Karena itu pedoman, panduan bagaimana persatuan Islam menyimpulkan hukum. Orang kan bertanya, ini pendapat Salafi, ini pendapat HTI, ini pendapat NU, ini pendapat Muhammadiyah, ini pendapat Persis. Itu ada metodenya. Nah, metode kesimpulan hukum itu diatur oleh pedoman. Nama pedomannya Turukul Istimbat. Ya. Ini AA, ET, akang-akang, neng-neng wajib. Karena masih punya waktu untuk bisa menyimak, menelaah isi bukunya. Yang sepuh-sepuh dimaklumi, ya, yang sepuh-sepuh dimaklumi. Sejak kapan buku-buku itu ditertibkan? Pertama melalui persidangan tahun 1990. Lalu disempurnakan lagi tahun 1995. Lalu terakhir saya ikut juga bulan Januari tanggal 29 sampai 31 di Bangil, Jawa Timur.
Nah, jadi disepakatilah tidak ada istilah Bandung, tidak ada istilah Bangil. Ketika menyimpulkan hukum atas nama Persatuan Islam, maka pedomannya satu. Maka buku itu disempurnakan lalu diterbitkan. Insya Allah PZU menyediakan ya. PZU menyediakan. Ada barang satu aja di PZU ada. Belum ada. Nah, kalau belum ada harus ada. Turukul Istimbat. Metode pengambilan hukum Islam. Ini penting. Bapak Ibu, turuk istimbat ini boleh jadi kita sebagai warga Jam'iyah kurang peduli. Tapi warga lain, para akademisi, ada beberapa orang 3, 4, sampai 5 mendapat gelar doktor karena meneliti pedoman ini. Ya, seperti Rektor UIN Jakarta yang kemarin sebelum Profesor Dr. Amani Lubis, itu Profesor Dr. Dede Rosada, Rektor UIN Jakarta. Beliau menulis disertasinya tentang metode pengambilan hukum Islam menurut Dewan Hizbah. Tuh. Ya. Kemudian yang lain juga ada ya. Nah, saya pikir mari kita menggairahkan diri untuk menelusuri sumber ilmu. Maka dengan demikian hidup kita akan bergairah walaupun zaman Covid ya. Makanya kemarin, mohon maaf ini barusan saya ngasih kuliah sambil diangkot. Sambil diangkot, turun sampai sini disambut Pak Yadi. Pak Yadi Naja teu dihiraukan ya, pokoknya mah lewat saja. Pura-pura tengah dangu ya. Karena memang sedang ngasih kuliah. Sampai duduk sebentar, nah sampai duduk di sini masih berlanjut. Jadi memang hidup ini akan bergairah kalau selalu bersentuhan dengan ilmu. Nah, buku pedoman Dewan Hizbah yang disebut Turuk Istimbat, metode pengambilan hukum Islam ini menunjukkan bahwa Persatuan Islam menganut model ijtihad kolektif, bukan ijtihad personal. Jadi kalau saya punya pendapat itu hak saya. Kalau Ustadz Amin Muhtar punya pendapat, hak Ustadz Amin Muhtar. Ustadz Aceng Jakaria punya pendapat, hak Ustadz Aceng punya pendapat. Tapi ketika masuk ruang Dewan Hizbah, kesimpulan harus diambil satu. Nah, kesimpulan satu dari sekian pandangan itu disebut ijtihad kolektif. Ya, ijtihad kolektif. Beda-beda dikit dengan SIM kolektif. Jadi ijtihad kolektif. Ijtihad rereongan. Dulu di zaman Ustadz Abdurrahman, ijtihad lebih banyak dipengaruhi oleh pribadi Ustadz Abdurrahman. Sebelumnya di zaman Tuan Hasan, ijtihad lebih banyak dipengaruhi oleh Tuan Ahmad Hasan. Tapi setelah mereka meninggal, pandangan makin banyak, persoalan makin banyak. Kalau tidak disidangkan rame-rame, maka kesimpulannya jadi banyak. Maka muncullah Dewan Hizbah. Hizbah artinya pertimbangan. Dewan pertimbangan. Bagaimana menimbang kembali hukum, menimbang kembali kebijakan, untuk bisa diterapkan khususnya di lingkungan Jam'iyah, umumnya diterapkan pada kaum muslimin.
Nah, jadi sifat ijtihad di lingkungan Persatuan Islam dengan mengacu kepada Dewan Hizbah sifatnya kolektif ya Bu. Jadi kenapa? Secara pribadi boleh berpendapat, tapi itu pendapat pribadi. Sama seperti ustadz-ustadz yang populer, pendapatnya Ustadz Abdus Somad, pendapatnya Ustadz Adi Hidayat, pendapatnya Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas, pendapatnya Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad. Silahkan saja. Tapi di Persatuan Islam ada dewannya. Pendapat ini diramu kembali, didiskusikan, lalu diambil. Kesimpulannya seperti apa? Nah, kesimpulan bareng-bareng itu disebut ijtihad. Apa Bu? Kolektif. Jadi di Persatuan Islam menganut metode ijtihad kolektif. Keempat, merupakan tugas Dewan Hizbah, yaitu memelihara hukum yang telah diputuskan, mengawasi dan memperhatikan hukum-hukum yang sudah disidangkan untuk dijadikan wujud amal di masyarakat Persatuan Islam. Tuh. Ini keuntungannya hidup berjamiyah. Artinya belajar untuk saling mengingatkan. Kelima, mutiara yang hilang yang wajib dijaga di lingkungan jamiah adalah satu suara, satu rasa, satu cara. Nah ini, satu suara, satu rasa, satu cara. Ini sebagai perwujudan dari tadi ijtihad kolektif tadi. Ya. Maka akan lahir kebersamaan, akan lahir satu pandangan, akan lahir satu suara, dan ketika dipraktekkan caranya sama. Begitu. Ketika kita melihat ada yang berbeda dengan kita, cukup dipahami. Oh, ternyata ada juga yang berpendapat seperti itu. Tapi kita berpendapat seperti ini. Karena ini adalah hasil ijtihad kolektif kita. Begitu. Ya. Jadi cara menyikapinya itu seperti itu. Oleh karena itu, narasi yang dibangun dalam rangka memelihara soliditas dan belajar berikhtiar dalam mematuhi imamah jamiah yang mengedepankan pentingnya menjaga keutuhan, yakni keutuhan jamaah dalam mewujudkan bunyanun marsus. Jadi tidak bisa terjadi bangunan itu berwujud menjadi bunyanun marsus kalau memang tidak didukung oleh seluruh komponen yang ada untuk sama-sama dalam satu suara, dalam satu cara, ya, dan satu rasa tersebut. Keenam, Dewan Hizbah menyadari bahwa perbedaan itu pasti ada. Tuh. Jadi Bu, Dewan Hizbah menyadari bahwa perbedaan itu pasti ada. Namun diikhtiarkan sedemikian rupa untuk tidak tumbuh dan tidak ditumbuhkan. Jadi bahasanya itu bagaimana perbedaan itu tidak tumbuh, apalagi ditumbuhkan. Tapi harus menyadari perbedaan itu pasti ada. Begitu Bu. Ketujuh, Dewan Hizbah meyakini di balik adanya ijma' sahabat dan berkembang setelahnya metode-metode para ulama. Karena setelah Nabi meninggal kan, kalau kita mau menerapkan suatu hukum, kembali ke siapa nabinya meninggal? Berarti kan kembali kepada kesepakatan sahabat.
Nah, kesepakatan sahabat itu disebut ijma. Kalau sahabatnya sudah meninggal, lalu kita merujuk ke siapa? Maka lahirlah metode-metode ulama. Karena itu kenapa muncul qiyas? Karena itu kenapa muncul syaddud dari'ah? Karena itu kenapa muncul maslahah mursalah? Karena itu kenapa muncul istihsan dan banyak lain-lainnya. Tapi semua itu disebut mukhtalafun alaih, diperdebatkan. Tuh. Jadi kita meyakini ada ijma, ada qiyas, ada yang lain-lain itu. Tapi itu diperdebatkan. Tapi kalau menyatakan merujuk Quran dan Sunnah, ittifaq seluruh ulama. Nah, jadi kita mengambil yang ittifaqnya. Makanya kita tidak menggelorakan, tidak terlampau mensosialisasikan pandangan-pandangan yang lain. Jadi ketika ditanya orang, Persatuan Islam manhajnya apa? Kan begitu. Kan begitu. Ketika ditanya Persatuan Islam manhajnya siapa? Pertama ada yang bertanya madhabnya apa? Kedua ada orang bertanya manhajnya siapa? Ibu jawabnya gimana? Ketika ditanya madhabnya apa, jawabnya gimana? Gimana jawabnya? Persatuan Islam menghargai seluruh madhab dan tidak menguatkan satu madhab di antara madhab yang ada. Ketika ditanya manhajnya siapa? Manhaj salafus solehkah? Persatuan Islam sangat menghormati generasi salaf. Tetapi Persatuan Islam tidak menutup diri untuk menerima pandangan-pandangan kholaf. Begitu. Nah, oleh karena itu di Persatuan Islam terbuka. Pintunya dibuka. Ya. Artinya tidak dikunci, tapi dibuka. Tetapi dengan penuh sadar, tadi sudah di awal dikatakan, dengan penuh sadar, keilmuan itu makin hari orang makin pinter apa makin bodoh? Dari sisi ilmu agama makin hari orang itu makin pinter apa makin bodoh? Ayo jawab. Bapak Ibu merasa makin pinter makin bodoh? Si Ustadz meni kadang telinga nyebut makin bodoh gitu kan? Nah, ganti bahasanya. Ibu bapak yang ibu rasakan selama ini makin hari makin banyak tahu, makin banyak yang tidak tahu. Jadi bahasanya sudah dilembutkan ini. Karena ciri orang berilmu itu makin banyak pengetahuan, makin banyak yang belum tahu. Begitu katanya. Ya, baik. Oleh karena itu persoalan makin banyak. Persoalan makin banyak begitu ya. Nah, maka kita berkaca generasi terdahulu dengan sangat terbatas fasilitas, sarana dan prasarana, tapi mereka subhanallah ya, kok bisa melahirkan kitab-kitab yang sekarang bisa kita baca. Bulughul Maram kita baca. Wah, sudah berabad-abad itu usianya. Fathul Bari kita baca, sudah berabad-abad usianya. Majmu Fatawa sudah berabad-abad usianya. Istilah Ustadz Aceng Jakaria, kalau generasi dulu
sudah mampu menanam, lalu kita memetik hasil tanamannya hari ini, maka pertanyaannya, mungkinkah kita bisa menanam untuk bisa dipetik hasilnya untuk generasi kemudian? Andaikan ketua umum duluan meninggalkan kita. Beliau sudah meninggalkan Al-Masail. Beliau sudah meninggalkan Al-Fatawa. Beliau sudah meninggalkan kurang lebih 60 karyanya. Seperti Tuan Hasan meninggalkan buku-bukunya. Kalau kita meninggal, sudah meninggalkan apa untuk anak cucu? Nah, ini jadi pertanyaan yang tentu harus jadi dorongan kuat. Ustadz Abi mah tetiasa ngawariskeun tulisan buku mah. Tapi bade ngawariskeun semangat, wah itu juga hebat. Mewariskan semangat. Ya. Mewariskan semangat. Itu penting. Nah, oleh karena itu Ibu, dengan banyaknya metode itu menunjukkan bahwa dalam setiap zaman terjadi perkembangan dan memerlukan pengkajian yang seksama. Dalam bahasa saya, likulli zamanin hadaratun wa likulli hadaratin tariqatun wa manhajun. Setiap zaman ada peradabannya, setiap peradaban ada metode, ada pedoman bagaimana menaklukkan zaman tersebut. Tuh. Lain dulu, lain sekarang. Dulu zaman besi, sekarang zaman. Dulu zaman parang katanya. Sekarang zaman besi, dulu zaman perang. Sekarang zaman apa? Zaman bagaimana kita mengisi zaman itu sendiri. Kedelapan, Dewan Hizbah meyakini bahwa salah satu tradisi ilmu ulama, baik salaf ataupun kholaf, ingat, kalau saya tidak pernah membenturkan antara salaf dengan kholaf. Ulama terdahulu, ulama abad ini. Jadi Dewan Hizbah meyakini bahwa dalam tradisi ilmu, para ulama salaf ataupun kholaf mengharamkan taklid. Tuh. Baik dulu ataupun sekarang sama. Yang namanya taklid haram. Mewajibkan ittiba. Jadi mewajibkan ittiba. Namun demikian, penggunaan istilah tersebut disadari bahwa di dalamnya mengandung debatable. Apa debatable? Ada perdebatan. Ada perdebatan. Cek tetangga sebelah cenah taklid teh wajib. Bagi orang yang bukan ulama, taklid itu wajib. Kata tetangga sebelah. Kata kita taklid itu tetap haram. Yang wajib itu ittiba. Seberapa jauh pengetahuan kita, tetap ingin bertanya. Dari mana sumbernya? Nah, jadi itu ciri generasi yang berittiba. Seberapapun ilmu yang didapat, selalu ingin tahu dari mana sumbernya. Nah, kalau kata sebagian, itu tugas ahli ilmu. Di persatuan Islam bukan hanya tugas ahli ilmunya. Para jamaah pun tetap dituntut berbudaya, harus mengetahui dari mana sumbernya. Itu dalam rangka mentradisikan tadi budaya ittiba. Jadi budaya ittiba itu budaya ilmiah para ahli ilmu. Kesembilan, sebagai aparat pimpinan pusat Persatuan Islam, Dewan Hizbah memiliki tugas dan mendapat amanah umat dan jamiah untuk meneliti masalah-masalah yang membutuhkan keputusan hukum. Juga sebagai Dewan Peneliti Hukum Islam,
sekaligus pengawas pelaksanaannya. Termasuk di dalamnya bertanggung jawab terhadap dalil-dalil dan istimbatnya. Jadi istimbat itu metode pengambilannya. Memang Bu, Pak, kita ini kan pengennya instan aja. Ustadz, ini apa hukumnya? Kan begitu ya? Halal, haram, kan begitu ya? Kita ini jarang ingin tahu kenapa halal, kenapa haram. Ustadz, hadis ini gimana? Sahih, doib? Sahih. Ustadz, hadis ini gimana? Doib apa gimana? Doib. Tapi kita tidak ada keinginan mencari tahu kenapa doib. Kenapa disohihkan? Kenapa yang satu mensohihkan, kenapa yang lain mendoifkan? Nah, jadi itu rasa ingin tahu. Oleh karena itu wajar kalau orang lain berpendapat, oh berarti itu tugas ahli ilmu. Kalau semua kita ikut berpikir kan repot juga. Nah, itu pendapat yang lain. Oleh karena itu jangan merasa dibebani. Setiap kali kita ingin tahu dan bertanya, itu Masya Allah, pahala di sisi Allah. Ya. Karena yang ingin kita cari adalah hakikat ilmu itu. Jadi hakikat ilmu. Ke-10. Beberapa tokoh ulama yang sangat mempengaruhi dalam merumuskan penetapan hukum Islam. Sejak berdirinya Majelis Ulama Persatuan Islam tahun berapa? Tahun 1934. Sudah lama Bu? 1934. Jadi Majelis Ulama Persatuan Islam didirikan oleh tokoh-tokoh ulama Persis tahun 1934. Sebelum kemerdekaan. Jadi cukup lama. Dengan tokohnya Tuan Ahmad Hasan, Kiai Haji Abdul Qadir Hasan, Kiai Haji Endang Abdurrahman. Istilah Kiai Haji dulu gak dikenal Pak. Di Persis cukup menyebut Ustadz. Mau ustadznya ngajar diniyah, mau ustadznya ngajar mu'alimin, mau ustadznya Dewan Hizbah, di lingkungan Persatuan Islam dulu cukup dipanggil Ustadz. Ustadz Abdurrahman. Baru muktamar ke sini seiring dengan perjalanan zaman ada Kiai Hajian. Oke ini Ustadz Yadi nih, kolot saeutik Kiai Haji Yadi. Nah, jadi memang atau ditambah Kiai Haji honoris causa gitu ya. Ya. Jadi memang istilah itu kan istilah orang. Istilah umat gitu ya. Selama tidak berlebihan dan itu adalah penghargaan terhadap ilmu, tetap sah gitu. Dalam tradisi ilmu. Ya. Nah, jadi yang mempengaruhi penyimpulan hukum Islam ini di lingkungan Persis, Tuan Hasan, Ustadz Abdul Qadir Hasan, Ustadz Abdurrahman. Gitu ya. Berikutnya pada masa kepemimpinan Jam'iyah dipimpin oleh Ustadz Abdurrahman, Majelis Keulamaan berubah menjadi Dewan Hizbah tahun berapa? Tahun 1983. Tuh. Jadi Dewan Hizbah itu baru muncul tahun 1983. Siapa yang diangkat jadi ketuanya? Ustadz Abdul Qadir Hasan. Ustadz Abdul Qadir Hasan. Baru pada masa Kiai Haji Abdul Latif Muhtar, Dewan Hizbah beralih pimpinan kepada Ustadz E. Abdullah. Ustadz E. Abdullah. Adiknya Ustadz Abdur Rahman. Karena Ustadz Abdullah ya uzur sakit digantikan oleh Kiai Haji Abdul Latif Muhtar.
Jadi Ustadz Abdul Latif Muhtar di samping ketua umum juga ketua Dewan Hizbah waktu itu. Menyusul tokoh-tokoh berikutnya. 2 periode Dewan Hizbah dipimpin oleh Kiai Haji Eman Sar'an. Kenal Ibu? Kiai Haji Eman Sar'an. 2 periode berturut-turut. Ustadz Eman Sar'an sering bicara begini. Langsung bicara sama saya. Sebagai anak ideologis. Bukan anak biologis. Anak ideologis. Jang Kasep. Ujang mah syukur masantren. Bapak mah teu masantren. Tapi Bapak dipercaya kudu jadi ketua Dewan Hizbah. Ari Dewan Hizbah teh dewan yang menghimpun di dalamnya para ulama. Sementara Bapak teu masantren. Lalu saya tanya, Ustadz lulusannya apa kalau tidak masantren? Bapak mah ngan lulus Tamhidul Mubalighin. Tuh, kualitas orang dulu lulus Tamhidul Mubalighin jadi ketua Dewan Hizbah. Begitu Ustadz Yadi? Lulus Tamhidul Mubalighin jadi ketua Dewan Hizbah 2 periode lagi. Bapak harus mimpin bagaimana silang pendapat Ustadz Siddiq dengan Ustadz Aceng berargumen ilmu dengan Ustadz Usman. Padahal Bapak teu masantren. Tapi Bapak bisa maca kitab dan diajar ku Ustadz Abdurrahman. Hanya lulus Tamhidul Mubalighin. Di Bogor masih ada Tamhidul Mubalighin. Jadi Tamhidul Mubalighin ini semacam training kalau sekarang. Dulu pemuda Persatuan Islam aktivisnya wajib ngikutin pesantren Ahad. Pesantren khusus hari Ahad. Terutama bagi yang tidak masantren. Kita kenal Ustadz Dedi Rahman, putra Ustadz Abdurrahman. Sudah meninggal. Walaupun terlepas dari cerita beliau masa lalunya, beliau suka mengatakan, baheula kuring diudag-udag polisi gara-gara baong. Kata Ustadz Dedi Rahman nih, kuring baheula diudag-udag polisi gara-gara baong. Ayeuna kuring sok diudag-udag keneh ku polisi gara-gara naon katanya? Gara-gara dianggap keras. Nah itu Ustadz Dedi Rahman waktu masih ada. Beliau merintis dengan ustadz-ustadz seniornya, Ustadz Ikin Sodikin, pasantren Ahad. Masantren ngan ukur hari Ahad. Tapi lulusan pasantren Ahad baheula wanieun yang hareupan tokoh Syiah. Begitu. Tuh, jadi alumni Tamhidul Mubalighin ada yang jadi ketua Dewan Hizbah. Alumni pasantren Ahad berani berhadapan dengan lawan untuk beradu argumen. Padahal itu adalah termasuk tugas yang berat. Kata kuncinya di mana? Semangat ilmunya yang tidak pudar. Maka saya yakin selama gairah ilmu itu dibina, kita akan tetap menjadi jamiah yang punya wibawa. Kemarin ada diskusi dengan Babe Ridwan Saidi.
Saya tanya, Babeh kan hidup di zaman sejak Tuan Hasan dan ayahanda Babeh masih hidup. Oh iya, kata Babeh Ridwan. Buku-buku lama Tuan Hasan ada di lemari bapak saya. Jadi Babeh amanatnya untuk kami apa? Sebagai kader-kader di Persatuan Islam. Kata Babeh Ridwan Saidi, selama kader-kader Persatuan Islam menjaga otoritas keilmuan tokoh-tokohnya, maka jamiah ini akan tetap hidup dan bermartabat berwibawa. Ternyata diulang dalam diskusi tadi kemarin oleh Dr. Adian Husaini. Dia katakan, saya masih percaya kalau di Jamiah Persatuan Islam masih banyak anak-anak muda yang punya gairah keilmuan untuk tetap melestarikan apa yang pernah ditanam oleh orang tuanya. Ya, mudah-mudahan termasuk generasi kita di Bogor ini ya. Kemudian waktu zaman Kiai Haji Eman Sar'an jadi ketua Dewan Hizbah, sekretarisnya Ustadz Siddiq Amin. Dilanjutkan oleh Kiai Cianjur, Kiai Haji Ahyar Suhada. Lalu digantikan oleh Kiai Haji Usman Solehudin. Pada masa kepemimpinan Kiai Haji Aceng Jakaria, sekarang Dewan Hizbah dipimpin oleh Kiai Haji Muhammad Romli dari Soreang. Apabila diurai sejak tahun 1983 hingga 2020, anggota Dewan Hizbah sudah tercatat kurang lebih 49 orang, baik dari kalangan pendahulu yang sudah wafat, asatid sepuh, ataupun generasi pelanjut berikutnya. Kalau di orang, ada yang dikenal Kiai Langitan, ayah Kiai Sepuh, ayah Kiai Anom, ayah Kiai Khos, ya. Nah, sementara kalau di kita semuanya sama ustadz, gitu ya. Sama ustadz. Kemudian lalu generasi ini terus berlanjut, entah sampai kapan. Walau alam bisawab, maka kita sama-sama berdoa, kita diuji, bahkan muktamar yang akan datang pun masih dalam kondisi pandemi ya. Terlepas dari plus minusnya, terlepas dari hiruk pikuknya ya. Seperti yang rekan-rekan muda ikuti di media sosial, dinamikanya sudah sangat berasa. Aroma suksesinya berasa. Saya pikir tetap saya menghimbau kepada diri saya dan semua jamaah mengedepankan di samping moralitas tinggi dan juga menjaga keutuhan, soliditas jamiah ya, bahwa kita sangat menginginkan ke depan bahwa kader-kader jamiah siapapun yang tampil memimpin jamiah ini bisa membawa jamiah ini menjadi lebih bermartabat. Tentu kurang lebihnya pasti ada. Ya, pasti ada. Nah, kita sebagai warga ya, warga jamiah berdoa untuk keberlangsungan semuanya supaya jamiah ini tetap solid, tetap berkiprah di mata umat, tetap berlabuh di hati umat.
Tidak ada yang tersingkirkan. Semua terakomodir dengan baik, ya. Nah, ini harapan kita. Terakhir, sebagai lembaga kajian Dewan Hizbah, sangat terbuka untuk menerima masukan. Tidak berat hati untuk mengubah keputusan apabila didapatkan dalil dan hujah yang lebih kuat dan bisa dipertanggungjawabkan. Ini menunjukkan bahwa Dewan Hizbah sangatlah dinamis dan memberikan ruang dialog dalam memutuskan perkara hukum. Sebagai perbandingan, para asatid dapat membaca literasi atau tulisan-tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi yang sudah diterbitkan. Tadi salah satunya tulisannya Profesor Dr. Dede Rosada, Rektor UIN, ya, yang menulis tentang bagaimana Dewan Hizbah memutuskan perkara hukum. Maka ditutup dengan doa Allahumma faqihna fiddin. Semoga Allah memahamkan kita di dalam urusan agama ini dan menyelamatkan kita. Semua kita selalu ada dalam sehat walafiat. Dan jam'iyah ini pun tetap bisa berdiri menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar di tengah-tengah masyarakatnya. La mujahida illa robbaniyata wa la robbaniyata illa bi ilmin wa amalin wa ikhlasin wa hikmatin wa basyiratin. Kita tidak termasuk orang-orang yang dinilai bersungguh-sungguh dalam berjuang kalau tidak memiliki nilai-nilai robbani. Nilai-nilai yang selalu mengedepankan Allah di atas segalanya. Dan tidak mungkin kita tampil menjadi generasi tersebut kecuali dibangun di atas ilmu, dibangun di atas amal, dibangun di atas kebijakan, dibangun di atas keikhlasan, dan selalu mengasah mata jiwa, mata batin kita. Nah, maka dengan demikian, insya Allah sampai kapanpun Allah senantiasa meridhoi kita. Baik, saya pikir itu yang bisa disampaikan. Silahkan dicerna, disimak. Kalau memang sudah paham, alhamdulillah. Kalau memang ada yang mau dipertanyakan, silahkan langsung ngacungkan tangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mangga. Saya Didin mau bertanya, masyarakat umumnya kan mengambil hukum dari tokoh atau sektor tertentu lah ya. Alasan apa Persis membuat mengambil hukum istinbatnya secara kolektif? Baik. Alasan apa Persatuan Islam, kata Pak Didin, lebih mengedepankan ijtihad kolektif? Bukankah di dunia ini banyak para syekh, ya? Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz mengeluarkan fatwa langsung di layar TV dunia, dipancarkan dari Taif langsung. Syekh Utsaimin juga begitu. Terus ustadz-ustadz yang populer juga demikian, di YouTube, di TV. Kok Persis menunggu segala sesuatu harus disidangkan dulu melalui forum Dewan Hizbah? Kenapa? Nah, justru tadi jawabannya adalah agar tercermin kendaraan kita ini kendaraan yang memiliki kejelasan sopirnya. Ada sopir, ada penumpangnya. Agar laju kendaraan ini tadi satu rasa, satu suara, dan satu cara.
untuk mewujudkan bunyanun marsus. Itu yang dipegang oleh Persis. Tapi boleh nggak Pak langsung mengamalkan fatwa ulama-ulama itu secara pribadi? Pada dasarnya boleh. Tetapi karena fatwa ini banyak, fatwa yang banyak tetap saja di lapangan akan terjadi benturan. Justru untuk mengurangi benturan itu, maka perlu adanya fatwa kolektif. Perlu diketahui, apakah fatwa kolektif ini ditempuh oleh Dewan Hizbah saja? Oleh Persis saja? Tidak. Di Saudi Arabia sendiri, di samping ada fatwa personal seperti tokoh-tokohnya tadi, tapi ada juga fatwa kolektifnya. Nah, fatwa kolektif di Saudi Arabia, Dewan Hizbahnya kalau di kita namanya Al-Lajnah Ad-Daimah. Ya, Al-Lajnah Ad-Daimah. Komisi tetap Lil Ifta wal Irsyad. Komisi tetap untuk fatwa dan pencerahan umat, wal buhus, wal ifta, wal irsyad. 3. Komisi pengkajian, komisi fatwa, dan komisi sosialisasi pencerahan umat. Kalau di kita Dewan Hizbah atau komisi fatwa. Nah, jadi di negara-negara lain pun sama. Cuma kalau di negara lain memang pendapat-pendapat personal tetap dibuka. Di Indonesia juga terbuka, makanya di YouTube banyak. Nah, sekarang ini eranya era disrupsi. Era percepatan. Ketika jam'iyah terlambat, ya, ketika jam'iyah terlambat, maka ada komunitas yang lebih cepat. Maka yang lebih cepat itu yang lebih cepat duluan sampai ke umat. Begitu. Contoh kemarin, ya, dalam fatwa Idul Adha, Idul Fitri, ya kan? Dewan Hizbah katakan terlambat mensosialisasikannya. Tapi ibu bapak sudah lebih duluan baca YouTube fatwa orang lain, maka rame kan? Itu adalah hanya sekedar dampak atau yang saya maksud digital effect. Jadi memang digital effect ini ya harus serba paling duluan. Kalau tidak duluan, ya diduluin orang lain, dan itu wajar. Dan itu disadari, ya, disadari. Berarti memang jam'iyah juga harus memiliki pola infokom yang lebih hebat. Baik TV-nya, baik radionya, ataupun penyebaran sosialisasi yang lainnya. Sementara sekarang percepatan orang lain lebih cepat. Jadi wajar kalau jamaah sedikit menerima lebih duluan pandangan orang ketimbang putusan Dewan Hizbah itu sendiri. Nah, itu tidak ditutup mata kita bahwa seringkali masih terjadi seperti itu. Tapi kalau kita sebagai orang jamaah yang solid, tentu menyikapinya akan damai-damai saja. Kita tunggu keputusan Dewan Hizbah. Kalau ternyata keputusannya itu lama sekali, nah itu tentu sebuah hal yang perlu dikoreksi, ya. Karena tadi era disrupsi adalah era yang membutuhkan percepatan.
Suatu era yang kita tidak bisa lengah barang sedikit. Lengah sedikit, ketinggalan ataupun ditinggalkan. Kan begitu. Nah makanya wajar dan saya sangat mengapresiasi berbagai perdebatan, berbagai kritik, keramaian di dunia sosial ya. Katakan di lingkungan Jamiah ini ada namanya grup WA Keluarga Besar Persatuan Islam, ada. Sebagian ibu-ibu, bapak-bapak ada yang masuk mungkin ya. Ada sebagian yang masuk grupnya namanya Keluarga Besar Persatuan Islam Bogor, ada. Keluarga Besar Persatuan Islam DKI Jakarta, ada. Saya juga bikin untuk ibu-ibu ya, Kasturi, kajian khusus persistri, Kasturi ya. Anggotanya cukup banyak juga alhamdulillah. Jadi tiap hari tiap malam ada pertanyaan. Dari Bogor sering ada yang nanya juga, dari Cianjur, dari Majalaya, kadang dari luar Jawa ya. Nah ini luar biasa. Kalau kita ingin memanfaatkan media ini luar biasa saya pikir. Nah, ahlior lo bateing WA grup mah ya. Jaba macet, jaba pulsana oge nyedot gitu ya. Nah, jadi memang berarti sekarang grup-grupan ini harus pakai judul ya. Ini grup apa? Grup tanya jawab khusus tentang pelbagai masalah hukum agama. Berarti jangan nge-share Habib Rizik di situ. Ya. Semua nge-share. Atau pinuh ya. Pertanyaan yang mau dijawab leungit. Ya. Aduh mana tadi teh? Ngaleungit ya. Maksudnya grup-grup yang sifatnya lebih efektif adalah grup-grup yang dibuat jelas adminnya, jelas targetnya, judul apa yang mau kita gulkan. Itu baru efektif dan jadi ilmu. Ya, jadi saya biasanya di grup Kasturi itu saya lontarkan makalah saya. Silahkan dibaca barang sejenak, jangan ada yang meng-share-share yang lain ya. Say hello dan sebagainya, kumaha damang. Oh nggak dengar ngobrolnya, kumaha damang, kumaha eta. Poho ya pertanyaan anak teh ya. Jadi ustaz lagi poho gitunya. Nah jadi terkadang seperti itu. Tapi memang harus fokus. Itu bermanfaat sekali, ya. Bermanfaat sekali. Alhamdulillah semenjak Covid ya. Lancar pertanyaan dari daerah Cianjur, Majalaya, Bandung Barat, Bandung Dalam dan sebagainya, Banten ya. Alhamdulillah. Jadi tergantung kita nih. Jadi era disrupsi itu sebenarnya tergantung kita ya. Tergantung kita memanfaatkan. Ini yang saya maksud, likulli zamanin hadaratun walikulli hadaratin tariqatun wa manhajun. Setiap zaman ada peradabannya, setiap peradaban ada metode dan ada pedoman bagaimana menaklukkan peradaban itu. Cukup Bu? Cekap apa? Baik, kalau dirasakan cukup, silakan selebihnya dibaca kembali. Judul kajian pagi ini, terlepas berapa persen yang bisa diterima ya. Judulnya Tak Kenal Maka Ta'aruf, Mengenal Turuk Al-Istimbat Dewan Hizbah Persatuan Islam. Untuk lebih jelasnya silahkan dipelajari bukunya langsung dan insya Allah PJTU menyediakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.